Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan keempat mata kuliah rangkaian elektronika 1, saya akan bahas tentang hukum Kirchhoff. Apa dan bagaimana hukum Kirchhoff? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelumnya, tujuan dari mata kuliah di pertemuan keempat ini adalah mahasiswa bisa menjelaskan konsep hukum Kirchhoff. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan hukum Kirchhoff tentang arus dan mahasiswa bisa menjelaskan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Jadi kalau arus itu KCL, hukum Kirchhoff arus, Kirchhoff current law. Kalau tegangan itu KVL, Kirchhoff voltage law. Sebelumnya kita bahas dulu ya tentang branch and node. Jika ada dua komponen bertemu seperti ini namanya single branch. Minimal ada suatu grup elemen biasanya dalam hubungan seri yang punya dua ujung ya, ujung 1 dan 2 ini namanya branch. Kalau ujungnya 3, 1, 2, 3, ini titik pertemuannya dinamakan node ya. Hukum Kirchhoff pertama atau Kirchhoff current law disingkat KCL berbunyi arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi misalnya ini ada titik percabangan, maka arus yang menuju ke titik ini, I1, I2, dan I3, jika dijumlahkan itu sama dengan arus yang keluar, yaitu I4 ditambah I5 ditambah I6. Rumusnya ini ya. Jadi intinya dalam hukum KCL berapapun arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Sebelumnya ada perjanjian tanda arus ya. Kita namakan perjanjian tanda arus. Misalnya ini arah arusnya ke sana, ke arah ke kanan. Arah loopnya juga ke arah kanan, maka tandanya adalah plus. Jika arah arusnya ke kanan, namun arah loopnya ke kiri, maka tandanya adalah min. KCL example, ini ada arus yang masuk 24 mikroampere, I masuk sama dengan I keluar. Berapa ini? Yang masuk 24 mikroampere. Kemudian yang keluar ada 10 mikroampere plus min 4 mikroampere plus I. Ini 24 mikroampere sama dengan 6 mikroampere plus I. Berapa I? I sama dengan 18 mikroampere. Karena I yang masuk sama dengan I yang keluar. Ini jawabannya ya. Next. Node voltage. Node voltage adalah tegangan drop ya. Yaitu tegangan yang bereferensi ke ground. Misalnya ini dan ini. Atau ini dengan ground. Bereferensi ke ground. Itu node voltage. Hukum Kirchhoff kedua atau KVL atau Kirchhoff voltage law berbunyi total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Jadi VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA itu sama dengan 0 tegangannya. Perjanjian tanda untuk tegangan
Jika arah arus ke kanan, arah loop ke kanan, maka tegangannya plus. Jika arus ke kanan dan ketemu minus terlebih dahulu, loopnya ke kanan juga, maka tegangannya min. Ini plus, ini min, ini plus. Next, KVL ya. KVL itu Anda bisa membuat loop. Ini loop ya, atau pad. Loop sama dengan atau pad. Ini loop 1, ini loop 2. Loop 1 itu ini, lingkaran ini. Loop 2 ini, anak panah ini. Yang ketiga adalah loop yang terluar ya, ketiga. Oke, coba kita perhatikan untuk pad 1 atau loop 1. Yang pertama kali ketemu anak panah adalah minus ya, berarti min VA. Kemudian plus V2, kemudian plus VB, sama dengan 0. Untuk pad yang kedua, pertama kali yang ditemui oleh anak panah ini adalah min VB. Kemudian min V3 dan plus VC sama dengan 0. Untuk pad 3, pad yang terluar, pertama yang ditemui anak panah ini arahnya kan searah jarum jam, yaitu min VA plus V2 min V3 plus VC sama dengan 0. KVL example. Ini ada sebuah rangkaian V-nya 9 volt, R1 1K, R2 1K. Ini loopnya arahnya searah jarum jam. Ini arah arusnya. Jumlah tegangan sama dengan 0. Berarti jumlah tegangan sama dengan V min IR1. Ini V ya. V1, V2. V di R1 dan V di R2. Total jumlah tegangan sama dengan 0. Coba kita hitung. I-nya berapa? V per R. R-nya karena seri R1 tambah R2. 1K tambah 1K, 2K. Berarti 9 per 2K sama dengan 0,045 ampere atau 0, bukan 0, ini 4,5 miliampere ya. Jumlah tegangan sama dengan 0. Kita coba praktekkan. 9V min IR1 min IR2 sama dengan 0. 9V min 4,5 miliampere kali 1K min 4,5 ampere kali 1K sama dengan 0. 9 volt dikurangi 4,5 volt dikurangi 4,5 volt sama dengan 0. Oke, betul. Ini adalah contoh KVL. Example 2 atau example 1. Di sini ada rangkaian ya. Tegangannya 10 volt. Kemudian R1 4 ohm, R2 8 ohm, R3 6 ohm ya. Ini ada loop 1, ini ada loop 2. Kemudian arah arus I1 ke sana, ke kanan. Arah arus I2 ke bawah, arah arus I3 ke kiri. Oke, coba kita cari persamaan yang loop 1. Sebelumnya kita lihat dulu yang sebelah kanan bahwa I yang masuk sama dengan I yang keluar ya. Jumlah tegangan loop sama dengan 0. Oke, berarti kalau I yang masuk sama dengan I yang keluar, maka yang masuk adalah I1 ditambah I3 sama dengan I2. Atau I1 sama dengan I2 min I3. Sekarang kita perhatikan di sini ya. Ini adalah ini saya kasih tanda dulu. Ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min. Ini plus,
min. Oke, yang pertama ketemu adalah 10 volt, min 4i 1 karena loop 1. Kemudian min 8 karena ini arus I2, min 8i2 sama dengan 0. Oke. Ketemu untuk persamaan satu, yang persamaan ketiga. Ini delapan I2 karena ini harus I2 plus 6 I3 karena ini arus I3, arah arus I3 plus min 4V sama dengan 0. Oke. Kemudian persamaan 2 kita bawa ke sini. 10 min 4I1 min 8 I2. I2 adalah I1 tambah I3. Kemudian untuk yang persamaan kedua, kita bawa ke sini. 8 I2, I2 sama dengan I1 tambah I3 ditambah 6 I3 min 4 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan persamaan di atas. Didapatkan I3 setelah perhitungan substitusi itu sama dengan min 0,308 ampere. Kemudian untuk I2 sama dengan 0,731 ampere. Kedua persamaan ini, hasil ini, kita masukkan ke rumus ini ya. I1 sama dengan I2 min I3. Sehingga I1 sama dengan 1,039. Perlu diketahui untuk rumus di sini, jika arah arus ke kanan dan loopnya ke kanan, maka tandanya adalah min ya, kebalikan dari tadi. Jika arus ke kanan dan loopnya ke sini, maka tandanya adalah plus, kebalikan dari perjanjian yang awal tadi ya. Hasilnya tetap sama, hanya beda ini aja, plus min aja. Next. Contoh 2. I yang masuk sama dengan I yang keluar. I1 sama dengan I2 tambah I3. I1 sama dengan I2 tambah I3. Oke, sudah. Kemudian total tegangan sama dengan 0. Oke, kita bahas satu persatu untuk persamaan loop 1. 30 min 8I1. Ini ya. 8I1 min 3I2. Kemudian untuk yang loop I2 adalah 3I2 min 6I3 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita substitusikan ke sini dan ke sini, sehingga didapatkan total I2 sama dengan 2 ampere dan I3 sama dengan 1 ampere. Nah, ini kita kembalikan ke awal bahwa I1 sama dengan I2 tambah I3 sehingga I1 sama dengan 3 ampere. Ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min. Perlu diketahui jika arah arus plus arus ke sana, loopnya searah, tandanya adalah min ya. Jika arus ke sana, tandanya ke sana. Untuk di contoh ini ya, itu plus.
Latihan 1, cari I1, I2, V1, dan V3 dan arus I1 ya, berapa? Dari gambar di bawah ini. I1. Oke, berarti I1 ini ada ke sana dan ke sana. Ini adalah I2. Ini ya I2. Berarti I2 sama dengan I1 tambah yang ke sana adalah 1 ampere. I2-nya 3 ampere. I1 sama dengan 2 ampere. Untuk I2, V1, dan V3 silakan dicari sendiri sebagai tugas. Soal latihan 1. Ini jawaban dari latihan 1 tadi ya. Latihan 2, latihan 3, jawaban latihan 3, latihan 4, jawaban latihan 4, latihan 5, latihan 6, jawaban latihan 6, latihan 7, jawaban latihan 7, dan selesai. Yang belum ada solusi jawabannya silakan dikerjakan sebagai tugas. Terima kasih, demikian adalah penjelasan saya untuk pertemuan keempat. Dan jangan lupa tonton video untuk pertemuan yang kelima pada mata kuliah rangkaian elektronika 1. Terima kasih teman-teman.